Halo, selamat pagi Happy Investor, bertemu kembali dengan Hendra Korindo Sekuritas. Hari ini hari Selasa tanggal 17 Mei 2022. Seperti biasa kita akan mereview perdagangan sebelumnya dan memproyeksikan untuk perdagangan hari ini. Jadi hari Jumat pekan lalu itu IHSG ditutup di level 6.597, turun tipis ya, hampir turun tipis 2 poin atau 0,03% dengan nilai transaksi 18 triliun. Adapun saham-saham yang aktif diperdagangkan 5 diantaranya BBCA, BBRI, ADMR, TLKM, dan BMRI. Sementara foreign transaction mencatatkan net sale senilai 2,3 triliun. Dengan top sell diantaranya BBRI, BBCA, BMRI, Telkom, dan ASI. Oke, kita review untuk perdagangan di Wall Street ya. Jadi bursa saham Wall Street ditutup mix jelang data penjualan retail. Indeks Nasdaq turun 1,2%, kemudian diikuti oleh S&P 500 turun 0,4%. Sementara indeks Dow Jones ditutup naik tipis 0,08%. Investor fokus pada rilis data penjualan retail AS pada Selasa waktu setempat. Menyusul data CPI dan Production Price Index pekan lalu yang tetap tinggi. Pergerakan bursa kemarin juga di tengah data produksi industri China April yang turun hampir 3% secara tahunan, dibandingkan bulan sebelumnya Maret yang tumbuh 5% secara tahunan. Dan penjualan retail Cina bulan April juga turun lebih dari 11% secara tahunan dibandingkan bulan sebelumnya yang turun hanya 3,5% secara tahunan. Oke, hari Jumat kemarin IHSG sempat tertekan ke level 6.511. IHSG akhir pekan mencoba rebound dan akhirnya ditutup relatif flat di level 6.597. Hampir semua sektor menguat dipimpin oleh transportation logistik, energi, dan consumer non-cyclical. Pergerakan IHSG Jumat di tengah rilis data cadangan devisa April yang turun 3,4 miliar menjadi 135,7 miliar US dollar, seiring volatilitas nilai tukar rupiah. Hari ini, hari Selasa, investor menantikan rilis data neraca perdagangan, ekspor, serta impor bulan April, dan IHSG kami proyeksikan bergerak upward dengan rentang kisaran 6.500 hingga 6.700. Oke, company news yang pertama itu ada dari Indosat yang membentuk usaha patungan joint venture dengan 3 perusahaan untuk mengembangkan bisnis data center. 3 perusahaan tersebut adalah PT Aplika Nusa Lintas Arta, PT Star One Mitra Telekomunikasi, dan BDX Asia Data Center. Yang kedua dari Adi Sarana Armada, kode sahamnya ASSA, yang menyiapkan belanja modal atau capex di tahun ini sekitar 1,5 triliun. Yang ketiga dari Dian Swastatika Sentosa, kode sahamnya DSSA, yang mulai melakukan diversifikasi usaha, salah satunya dengan melirik bisnis di bidang energi baru dan terbarukan. Perserian berencana mengikuti tender-tender dari PLN untuk proyek-proyek pembangkit listrik energi baru dan terbarukan ini. Oke, kita masuk ke makroekonomi. Seperti kita bahas tadi, CADEV ya, cadangan devisa Indonesia pada akhir April tercatat 135,7 miliar atau turun 3,4 miliar dibanding bulan sebelumnya. Penurunan CADEV ini dipengaruhi oleh kebutuhan pembayaran utang luar negeri pemerintah dan antisipasi kebutuhan likuiditas falas sejalan dengan meningkatnya aktivitas perekonomian. Dari global ini ada dari Malaysia yang pertumbuhan ekonomi Malaysia meningkat pada kuartal pertama dan kemungkinan akan meningkat lebih lanjut di tahun ini. Nah, akibat sering dengan pertumbuhan ekonomi Malaysia ini menjadi pada hari Rabu lalu Bank Sentral Malaysia secara tak terduga menaikkan suku bunga acuan menjadi 2% dari level terendahnya dalam sejarah 1,75%. Oke, untuk hari ini ekonomi kalender seperti kita bahas tadi, hari ini ada trade balance, ekspor impor. Terus untuk corporate calendar hari ini ada RUPS, kode sahamnya Tugu, TMPO. Sedangkan untuk dividen ada SDPC, CCSI, BSSR, dan Akra. Oke, kita masuk ke technical. Hari Jumat kemarin IHSG ditutup di level 6.597 dengan net foreign 2,3 triliun.
net foreign sale ya, net sale 2,3 triliun. Prediksi untuk hari ini tanggal 17 Mei bergerak upward dengan kisaran 6.500 hingga 6.700. Polanya membentuk doji, MACD negatif dan stochastic oversold. Saham pilihan kita yang pertama hari ini adalah Metrodata Electronics MTDL. Sebelumnya ditutup menguat lebih dari 5% ke 720. Prediksi hari ini buy, rekomendasi buy dengan target price di 770 dan stop loss di 710. Polanya Morningstar, MACD positif dan stochastic golden cross. Saham pilihan kita yang kedua adalah Matahari Department Store LPPF. Sebelumnya ditutup menguat 1,4% ke 5.425. Rekomendasi buy hari ini dengan TP-nya di 5.725 dan stop loss-nya 5.375. Adapun polanya doji, MACD negatif mengecil dan stochastic uptrend. Berikutnya kita ada rekomendasi Bank Neocommerce BBYB. Kemarin hari Jumat ditutup melemah 1,6% ke level 1.245. Rekomendasi buy untuk hari ini dengan target price di 1.490 dan stop loss di 1.220. Yang keempat ada PT Temas, kode sahamnya TMAS. Sebelumnya ditutup naik signifikan ya, lebih dari 12% ke level 2090. Rekomendasi buy untuk hari ini dengan target price di 2.520 dan stop loss di 2.050. Oke, yang terakhir ada Mitra Bahtera Segara Sejati MBSS. Sebelumnya ditutup 5,5% menguat. Rekomendasi buy untuk hari ini dengan target price di 1.425 dan stop loss di 1.230. Adapun polanya Morningstar, MACD negatif mengecil dan stochastic golden cross. Oke, demikian untuk hari ini. Terima kasih.